Baik, bismillah. Jadi siapa manusia? Siapa Anda? Ya, teman-teman, ini manusia atau tidak ini? Manusia, manusia ya. Alhamdulillah manusia, Pak. Ya, Pak. Kali Ini laki-laki semua atau perempuan ya? Ada perempuannya? Laki-laki laki-laki semua, Pak. Laki-laki semua, Pak. Laki-laki semua. Meskipun Zoom juga dipisah ya. Baik. Jadi ketika kita ditanya siapa manusia, janjinya kita itu manusia itu siapa? Nah, kita akan tahu jawabannya di dalam surat Al-Alaq 1-5. Ini adalah surat yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW. Wahyu pertama, ya. Baik, ada yang mau membaca? Ayo, silakan siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mas Fahrezi. Yang kenceng ya. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Artinya? Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Quran Surah Al-Alaq 1-5. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Ya, ahsan Insyaallah, amin. taqdirah. Lihat, ini adalah wahyu yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah. Iqra, baca. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu ini, beliau itu digenggam erat, dirangkul dengan erat ya, dari belakang sosok malaikat Jibril ya, yang belum pernah diketahui dan belum pernah dilihatnya. Tiba-tiba merangkul dari belakang dengan erat. Iqra, ma'ana biqari'in. Baca. Aku nggak bisa baca. Diulangi 3 kali. Iqra, ma'ana biqari'in. Aku nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari'in. Aku nggak bisa baca. Ini seperti itu. Ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq ila akhir. Ya. Jadi 1-5. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini. Yang pertama, siapa manusia? Berarti manusia adalah makhluk Allah. Allah, Rabbuk, ya, makhluk Tuhannya. Siapa Tuhan manusia? Ya, yang berarti yang telah menciptakan manusia. Ya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Dan menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi ini dijelaskan sebagian saja. Khalaqal insana min 'alaq. Bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ya. Ini dalam hadis Rasulullah ya, itu dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia setelah melalui 4 bulan, ya, arba'ina yauman nutfah wa arba'ina yauman alaqah wa arba'ina yauman mudghah. Ya. Selama 40 hari berupa nutfah, sperma, air mani. Kemudian menjadi lagi 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi 40 hari lagi mudghah, segumpal daging. Nah, jadi 40 hari atau 4 bulan, 120 hari.
baru yunfakhu fihi ruh. Ini dijelaskan di dalam hadis secara detailnya. Ya. Atau di dalam surat Al-Ain, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tin, tanah, dan engkau ciptakan aku, maksudnya iblis, dari api. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mencipta kita adalah Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram. Allah itu maha mulia. Nah, salah satu bentuk mulia Allah adalah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa Allah memberikan kita ilmu, 'allama, ya, mengajarkan al-insana kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Jadi kita manusia yang tadinya tidak mengetahui apapun, ya. Kemudian setelah kita tumbuh, kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui segala sesuatu atas kehendak Allah. Ini manusia. Jadi manusia itu punya Tuhan. Nah, ya. Maka ini penting sekali ayat kenapa kok diturunkan kepada Rasulullah pertama kali. Agar manusia itu mengetahui hakikat dirinya sebagai makhluk dan mengetahui siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Hal yang sama juga disebutkan di dalam surat At-Tin terkait penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Laqad. Nah, ini pakai taukid dua lagi, ya. La, yakti, tenan, qad, ya. Sungguh, ya. Kami telah menciptakan al-insana, insan, manusia, fi ahsani taqwim. Di dalam sebaik-baik bentuk, pembentukan. Jadi manusia itu makhluk yang terbaik, ya. Bentuk rupa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu manusia, ahsani taqwim. Ya. Coba bandingkan dengan hewan misal, ya. Manusia itu takwim, ya. Qoma, yakumu, qawwama, yuqawwimu. Takwim, ya. Pembentukan. Ya. Jadi bisa berdiri, kemudian berakal. Tetapi summa radadnahu asfala safilin. Tetapi Gusti Allah bisa mengembalikan manusia ke bentuk yang paling rendah atau derajat yang paling rendah. Tetapi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ini semakin menegaskan bahwa kita itu makhluk, ya, bukan apa-apa. Ya, makhluk itu artinya ciptaan atau yang dicipta. Sedangkan kita memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dari itu, jadi manusia ini memiliki keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ya, bi ahsani taqwim. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Nah, baik, mungkin ada yang membaca, silakan. Siapa yang membaca? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh. Ya, siapa? Siap. Ya, silakan dibaca dulu. Oh, mana ini? Siapa? Ya, silakan dibaca. Saya Pak. Ya, monggo Mas Sarul. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri waradaknahum minat tayyibati wa fazalnahum ala kasyirim mimman khalaqna tafzilan. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Baik. Ya, terima kasih Mas Arul. Ahsanta fil qiraah. Jadi lihat dalam menjelaskan keistimewaan manusia, ya. Kalau tadi adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ada laqad itu taukid, ya. Taukid, dua taukid, la sama qad. Nah, sama di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan manusia atas makhluk yang lainnya. Ya. Walaqad. Nah, diulangi juga dimulai dengan walaqad. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh, ya, tenanan, benar-benar kami telah muliakan Bani Adam. Dan kami bawa mereka, ya, fil barri wal bahri. Di daratan dan di lautan. Warzaqnahum minat thayyibati. Dan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki kepada mereka minat thayyibat. Hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dan kami lebihkan, utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna, atas banyak makhluk yang kami ciptakan, ya, tafdila, ya. Kelawan tafdil, jadi kesempurnaan yang utama, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam, maksudnya adalah manusia. Jadi manusia itu pertama yang tercipta adalah Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam kemudian diciptakan Sayyidah Hawa. Hawa, ya. Nah, kemudian dari keduanya inilah kemudian melahirkan keturunannya. Maka Allah katakan wa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sesungguhnya aku Allah menjadikan di dunia khalifah. Khalifah. Jadi manusia yang terus bergenerasi, gitu ya. Khalifah itu artinya khalafa yakhlufu, itu artinya berganti. Ya. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, khalifah itu adalah yakhlufu ba'duhum ba'dha. Bahwa manusia itu kalau mati akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, itu maksudnya khalifah di situ, ya, di dalam ayat itu. Al-Baqarah ayat ke-30 kayak kalau nggak salah. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia kalau sudah mati, misal Nabi Adam meninggal, dilanjutkan oleh putranya. Ini putranya meninggal, nah, generasi berikutnya. Sama kakek kita menurunkan ayah kita menurunkan kita anak kita, dan seterusnya. Jadi khalifah itu seperti itu, ya, di situ maksudnya. Warzaqnahum, yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada manusia. Nah, ini. Ya, rezeki. Nah, minat thayyibat, segala sesuatu yang baik. Maka rezeki manusia itu tidak usah khawatir. Rezeki itu bukan hanya sebatas kekayaan fisik, ya, harta benda.
mobil mewah, rumah mewah. Itu bagian dari rizki. Tapi ilmu juga bagian dari rizki. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya menjelaskan salah satunya adalah al-ilmu afdalu minal mal. Bahwa harta itu lebih utama, ilmu itu lebih utama daripada harta. Gitu. Kenapa? Ketika ditanya, loh kok bisa? Harta kalau dibelanjakan, dikeluarkan, itu akan habis. Tapi ilmu, kalau kita bagi, share kepada orang lain, itu justru semakin berkembang. Oh, kita akan semakin mencari tahu. Nah, seperti itu. Ya, itu ilmu. Jadi nggak akan habis itu ilmu. Nah, ini. Warzaqnahum minat thayyibat. Jadi banyak rezeki yang gitu. Ya katakanlah misal di era pandemi ini kesehatan itu adalah rezeki yang utama ya. Coba kemarin kita lihat bagaimana orang mengantri oksigen ya. Padahal Allah telah melimpahkan oksigen kepada kita tanpa batas. Coba lihat ya. Coba kalau kamu disuruh bayar ya setiap harinya kayak katakanlah bayar air, bayar listrik tiap bulannya. Ya, kalau oksigen disuruh bayar, kamu bayar berapa nanti setiap bulannya itu ya. Nah, ini nikmat-nikmat ini yang kadang tidak yang setiap saat kita rasakan tetapi tidak terasa ya. Ini padahal itu adalah sebuah nikmat, sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dan Allah lebihkan manusia itu pada makhluknya yang lain. Ini jelas bahwa kita itu manusia. Jadi sampai di sini kita ngetal bahwa kita itu manusia, keturunan Nabi Adam, diciptakan Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan diutamakan atas makhluknya yang lainnya. Bangga nggak jadi manusia kalian? Bangga insya Allah. Bangga Ustaz. Bangga. Nah, tetapi manusia yang bagaimana yang perlu bagaimana kita perlu menjadi manusia, ya.